Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat listrik yang saya muliakan dimanapun kalian berada. Selamat datang di modul video penggunaan alat ukur dan pengukuran listrik. Modul ini akan memandu Anda melalui berbagai konsep penting dalam pengukuran listrik, termasuk jenis-jenis instrumen pengukuran, prinsip-prinsip dasar pengukuran, dan teknik-teknik pengukuran yang umum digunakan. Selain itu, Anda juga akan diajak untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi pengukuran dan bagaimana melakukan pengukuran yang tepat sesuai dengan aplikasi yang diinginkan. Sobat listrik sekalian, pada pendahuluan ini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alat ukur dan pengukuran listrik. Topik yang akan dibahas pada kali ini diantaranya adalah pengertian dari alat ukur listrik, parameter-parameter alat ukur listrik, definisi dari pengukuran listrik, dan ketidakpastian pengukuran. Sebelum masuk pada sesi berikutnya, saya selaku instruktur pada modul ini terlebih dahulu mendoakan sobat listrik sekalian agar senantiasa diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sobat listrik sekalian, selanjutnya kita masuk pada sesi Ayo Memahami. Simak baik-baik dari penjelasan yang akan disampaikan ya. Sobat listrik sekalian, topik pembahasan yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu yaitu tentang alat ukur listrik. Apa itu alat ukur listrik? Tentunya sobat listrik sudah mengetahui sedikit atau banyak tentang alat ukur listrik. Jadi, alat ukur listrik adalah suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik. Apa itu besaran listrik? Besaran listrik adalah kuantitas fisik yang digunakan untuk mengukur fenomena dan proses terkait dengan listrik. Yang termasuk ke dalam besaran-besaran listrik diantaranya adalah 1. Tegangan dengan satuannya volt, 2. Arus dengan satuannya ampere, 3. Daya dengan satuannya watt, 4. Resistansi dengan satuannya ohm, 5. Jumlah cahaya dengan satuannya lumen. Itulah beberapa contoh terkait dengan besaran-besaran listrik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang parameter alat ukur. Parameter yang pertama yaitu ketepatan atau akurasi. Apa yang dimaksud dengan ketepatan atau akurasi? Mungkin sobat listrik ada yang mengetahui apa itu ketepatan atau akurasi. Jadi, ketepatan atau akurasi adalah menyatakan seberapa tepat angka yang terbaca pada alat ukur dengan nilai besaran berdasarkan teori yang diukur. Ketepatan atau akurasi adalah seberapa tepat angka yang ditunjukkan oleh alat ukur ini berdasarkan nilai teori dari besaran yang diukur. Alat ukur dengan ketepatan tinggi akan menunjukkan angka yang terbaca sama atau sangat dekat dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Semakin nilai yang ditunjukkan mendekati besaran yang diukur, maka alat ukur semakin memiliki ketepatan tinggi. Sebaliknya, ketika nilai yang ditunjukkan pada alat ukur ini sangat jauh dengan nilai besaran yang diukur, maka ketepatan yang dimiliki oleh alat ukur adalah rendah. Kita akan coba bandingkan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang memiliki ketepatan tinggi dengan alat ukur yang memiliki ketepatan rendah. Sebagai contoh, misalkan besaran listrik yaitu resistansi dengan nilai berdasarkan teori, yaitu yang tertulis pada resistor sebesar 470 ohm. Maka ketika kita ukur dengan menggunakan alat ukur yaitu ohmmeter yang memiliki ketepatan tinggi, di sana ditunjukkan nilai sebesar 469 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur ini membaca nilai yang mendekati dengan nilai secara teori. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur ini memiliki ketepatan yang tinggi. Kemudian kita akan coba bandingkan dengan alat ukur yang memiliki ketepatan rendah.
Sebagai contoh, misalkan alat ukur yang memiliki ketepatan rendah atau akurasi rendah, nilai berdasarkan teori yaitu 470 ohm. Ketika dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur, maka ditunjukkan yaitu 420 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur ini jauh dengan nilai besaran berdasarkan teori. Kalau kita bandingkan dengan alat ukur yang memiliki ketepatan tinggi, yang mana didapatkan hasil 469 ohm, maka ini sangat mendekati dengan nilai dari besaran secara teori yaitu 470 ohm. Dibandingkan dengan pengukuran yang kedua, yaitu didapatkan nilai sebesar 420 ohm, yang mana ini menunjukkan nilai yang jauh dengan besaran berdasarkan teori. Demikian sobat listrik sekalian penjelasan tentang parameter yang pertama, yaitu ketepatan atau akurasi. Maka kesimpulannya sobat listrik sekalian, bahwa alat ukur yang memiliki ketepatan tinggi akan menunjukkan angka yang sangat dekat dengan nilai sebenarnya, bahkan sama dengan nilai sebenarnya dari besaran yang diukur. Parameter yang berikutnya yaitu ketelitian atau presisi. Apa itu ketelitian atau presisi? Ketelitian adalah menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur jika digunakan untuk mengukur suatu besaran secara berulang-ulang. Jadi, alat ukur dikatakan presisi ketika alat ukur ini digunakan secara berulang-ulang. Hasil pembacaan dari alat ukur pengujian atau pengukuran yang pertama, kedua, ketiga atau keempat dan seterusnya ini didapatkan nilai bacaan yang masing-masing nilai ini sangat dekat atau mendekati antara satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, sobat listrik sekalian, bahwa ketelitian ini adalah menyatakan seberapa dekat nilai bacaan alat ukur jika digunakan secara berulang-ulang. Sebagai contoh, misalkan ada alat ukur memiliki ketelitian tinggi. Di samping ketelitian tinggi, alat ukur ini memiliki ketepatan tinggi. Contohnya, terdapat parameter alat ukur, yaitu terkait dengan percobaan pengukuran ketika digunakan untuk mengukur besaran resistansi dengan nilai yaitu 470 ohm, maka didapatkan nilai pengukuran pertama yaitu sebesar 469 ohm. Kemudian ketika dilakukan pengukuran yang kedua atau ke N dan seterusnya, maka didapatkan nilai yang kedua adalah sebesar 469 ohm. Nilai berikutnya yaitu 470 ohm dan seterusnya. Antara pengukuran pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ini nilainya adalah konsisten, yaitu antara satu dengan yang lainnya menunjukkan nilai yang sangat mendekati antara hasil pengukuran yang pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya, yaitu secara berulang-ulang menunjukkan dan nilai yang ditampilkan adalah sama atau mendekati antara yang satu dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan ketelitian atau kepresisian dari alat ukur. Sobat listrik sekalian, perlu diketahui bahwa alat ukur dengan ketelitian tinggi belum tentu mempunyai ketepatan tinggi, karena mungkin saja alat ukur ini mempunyai kesalahan sistematis. Sebagai contoh, misalkan alat ukur memiliki ketelitian tinggi, tapi ketepatannya rendah, digunakan untuk mengukur besaran resistansi sebesar 470 ohm. Maka didapatkan pada hasil pengukuran pertama yaitu sebesar 402 ohm. Hal ini kalau kita lihat pada alat ukur ini memiliki ketepatan rendah. Tapi
ketika alat ukur ini digunakan untuk mengukur secara berulang-ulang, nilai yang didapatkan yaitu pada pengukuran ke N yang kedua, misalkan 403 ohm. Yang ketiga, misalkan 402 ohm. Dan seterusnya. Nilai yang ditunjukkan pada alat ukur ini adalah konsisten atau satu dengan yang lainnya ini memiliki nilai yang pembacaannya yang meningkat. Walaupun demikian, alat ukur ini dikatakan tidak memiliki ketepatan tinggi karena hasil dari pembacaan ini menunjukkan bahwa selisih antara besaran yang diukur dengan yang ditampilkan ini sangat jauh sekali, sehingga sekali lagi bahwa perlu dipahami di sana alat ukur dengan ketelitian tinggi belum tentu mempunyai ketepatan tinggi. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memiliki ketelitian tinggi dan juga ketepatan yang tinggi. Parameter alat ukur berikutnya yaitu resolusi. Mungkin sobat listrik sudah mengetahui apa itu definisi dari sebuah resolusi. Resolusi adalah perubahan terkecil nilai besaran listrik yang dapat ditanggapi oleh alat ukur. Resolusi ini juga disebut dengan skala terkecil yang dapat ditunjukkan oleh sebuah alat ukur. Nah, sebagai contoh misalkan alat ukur dengan resolusi tinggi digunakan untuk mengukur resistansi sebesar 470 ohm. Maka didapatkan hasil pembacaan alat ukur dengan resolusi tinggi yaitu 469,65 ohm, yang mana resolusinya adalah 0,01 ohm. Kalau kita bandingkan dengan alat ukur yang memiliki resolusi rendah, maka didapatkan hasil pengukuran yaitu 469 ohm. Jadi resolusinya adalah 1 ohm. Kalau kita bandingkan antara alat ukur yang pertama dengan yang kedua, maka kita bisa lihat di sana alat ukur yang pertama memiliki resolusi sebesar 0,01 ohm. Sedangkan alat ukur kedua resolusinya adalah 1 ohm. Maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang pertama dengan resolusi 0,01 ohm, tentunya ini resolusinya lebih tinggi dibandingkan dengan alat ukur yang kedua, yaitu resolusinya adalah 1 ohm. Parameter alat ukur yang berikutnya yaitu kepekaan atau sensitivitas. Apa itu kepekaan? Kepekaan adalah menyatakan perbandingan kecepatan penunjukan hasil pengukuran atau tanggapan suatu alat ukur terhadap perubahan besaran yang diukur. Jadi, kepekaan atau sensitivitas adalah menyatakan seberapa cepat alat ukur ini menanggapi perubahan pada besaran yang diukur. Suatu alat ukur yang memiliki kepekaan tinggi akan memberikan tanggapan atau respons yang cepat jika besaran yang diukur ini berubah. Sebagai contoh, misalkan alat ukur A. Alat ukur A memiliki kepekaan tinggi. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur besaran tegangan misalkan dari 0 ke 0,5 volt. Maka akan segera ditampilkan atau ditanggapi oleh alat ukur sehingga penunjukannya ini segera ditunjukkan sesuai dengan perubahan dari besaran yang diukur. Contoh, misalkan kita naikkan ke 1 volt, maka alat ukur segera menampilkan yaitu 1 volt. Kemudian kita coba naikkan besaran yang diukur, maka hasil penunjukan ini juga cepat mengalami perubahan atau tanggapannya sangat cepat terhadap perubahan besaran yang diukur. Kita akan coba bandingkan dengan alat ukur yang memiliki kepekaan rendah. Contoh adalah alat ukur B. Ketika alat ukur B mengukur besaran tegangan, yaitu besaran tegangan yang berubah dari 0 ke 0,5 volt.
Alat ukur ini sangat lambat dalam respon perubahan dari besaran yang diukur. Sebagai contoh, misalkan 0,5 ke 1 volt. Ini ada delay di sana, ada keterlambatan dalam menanggapi perubahan. 1,5 ada tunda waktu menanggapi perubahan. Hal ini sangat berbeda dengan alat ukur A. Ketika terjadi perubahan terhadap besaran yang diukur, maka alat ukur A dengan sangat cepat menanggapi perubahan dari besaran yang diukur. Ini adalah contoh perbedaan antara alat ukur yang memiliki kepekaan tinggi dibandingkan dengan alat ukur yang memiliki kepekaan rendah. Sobat listrik sekalian, setelah kita membahas tentang alat ukur, selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran listrik. Apa itu pengukuran listrik? Pengukuran listrik adalah kegiatan untuk mengetahui, menilai atau menguji suatu besaran listrik berupa tegangan, arus, hambatan, daya, frekuensi, dan lain-lain. Sobat listrik sekalian, perlu diketahui bahwa dalam pengukuran ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran listrik. Di antaranya adalah 1. Cara melakukan pengukuran. Cara melakukan pengukuran ini bisa memberikan pengaruh terhadap hasil pengukuran listrik. Tentunya cara pengukuran listrik yang benar akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengukuran yang salah. Yang kedua adalah alat ukur yang digunakan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ada 4 parameter alat ukur yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran listrik. Tentunya alat ukur yang memiliki ketepatan tinggi akan berbeda hasil dengan alat ukur yang memiliki ketepatan rendah. Dan demikian juga dengan parameter-parameter lainnya, yang tentunya itu akan mempengaruhi terhadap hasil pengukuran listrik. Yang ketiga yaitu pelaku yang melakukan pengukuran atau manusia yang melakukan pengukuran. Pelaku yang melakukan pengukuran ini mempengaruhi hasil dari pengukuran listrik. Tentunya orang yang memiliki kemampuan pemahaman terhadap cara pengukuran yang tepat, cara pembacaan yang tepat, cara penggunaan alat yang tepat, ini akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pelaku atau orang yang melakukan pengukuran yang tidak memahami bagaimana cara melakukan pengukuran yang benar, cara pembacaan pengukuran yang benar, dan seterusnya. Yang keempat adalah lingkungan. Lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil pengukuran listrik, di mana lingkungan bisa berupa kebisingan, panas, bentuk frekuensi, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran listrik akan mempengaruhi ketidakpastian pengukuran listrik atau kesalahan dalam pengukuran listrik. Suatu hasil ukur selalu mengandung ketidakpastian atau kesalahan. Kenapa bisa terjadi? Karena dalam setiap pengukuran memungkinkan terjadi gangguan, baik pada objek ukur maupun pada alat ukur, baik pada besaran yang diukur maupun pada alat yang digunakan untuk mengukur. Maka hampir dapat dipastikan tidak ada hasil ukur yang nilainya tepat sama dengan nilai sebenarnya. Oleh karena itu, nilai hasil ukur tidak berupa sebuah nilai tunggal, melainkan berupa nilai rentang. Ketidakpastian pengukuran dapat dirumuskan sebagai berikut, yang dimana X sama dengan X0 plus minus delta X, dimana X sebagai nilai besaran yang diukur, X0 sama dengan hasil pengukuran, delta X ketidakpastian pengukuran. Itulah rumus dari ketidakpastian hasil pengukuran. Setelah kita membahas tentang pengukuran listrik, selanjutnya kita akan membahas tentang ketidakpastian pengukuran.
Sobat listrik sekalian, ketidakpastian pengukuran dikelompokkan ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu ketidakpastian umum atau gross errors. Yang kedua adalah ketidakpastian sistematik atau systematic errors. Yang ketiga adalah ketidakpastian acak atau random errors. Ini adalah pengelompokan ketidakpastian atau kesalahan dalam pengukuran yang akan kita bahas satu persatu. Ketidakpastian yang pertama yaitu ketidakpastian umum atau gross errors. Ketidakpastian umum adalah ketidakpastian yang disebabkan karena keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Jadi, sobat listrik sekalian, ketidakpastian umum ini biasanya disebabkan oleh human error atau pengamat saat melakukan pengukuran. Sebagai contoh yang pertama, misalkan kesalahan dalam membaca alat ukur. Dalam membaca alat ukur, sangat dimungkinkan sekali pengamat melakukan kesalahan dalam membaca alat ukur. Jika pengamat tersebut tidak memahami bagaimana cara membaca alat ukur yang benar, baik itu pada alat ukur digital maupun alat ukur analog. Kemudian contoh kedua adalah penyetelan yang tidak tepat. Pengamat atau orang yang melakukan pengukuran ketika tidak memahami bagaimana cara melakukan penyetelan atau kalibrasi terhadap sebuah alat ukur, maka sangat dimungkinkan sekali penyetelan yang dilakukan ini salah atau tidak tepat. Sehingga hasil yang ditampilkan ini akan mengandung ketidakpastian atau mengandung kesalahan. Selanjutnya contoh ketiga, yaitu pemakaian alat ukur yang tidak sesuai. Sebagai contoh, misalkan alat ukur tegangan DC digunakan untuk mengukur tegangan DC, atau sebaliknya, yaitu tegangan AC diukur dengan menggunakan alat ukur tegangan DC. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran dan sebaliknya. Misalkan, tegangan DC diukur dengan menggunakan voltmeter AC. Tentunya hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Itulah beberapa contoh ketidakpastian umum yang disebabkan oleh pengamat yang melakukan kesalahan dalam pengukuran. Ketidakpastian yang kedua yaitu ketidakpastian sistematis atau systematic errors. Ketidakpastian sistematis disebabkan oleh kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh alat ukur itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan yang pertama, adanya kerusakan pada sebuah alat ukur. Yang kedua, usia atau lama pemakaian, sehingga menyebabkan bagian-bagian pada alat ukur itu aus. Yang ketiga, kesalahan di titik nol pada alat ukur, misalkan alat ukur yang sudah tidak bisa dikalibrasi sehingga mengalami kesalahan di titik nol. Itulah beberapa contoh ketidakpastian sistematis yang disebabkan oleh kekurangan-kekurangan alat ukur. Di antaranya adalah kerusakan alat ukur, usia atau lama pemakaian, dan kesalahan di titik nol. Sobat listrik sekalian, ketidakpastian yang ketiga adalah ketidakpastian acak atau random errors. Ketidakpastian acak adalah kesalahan atau ketidakpastian yang tidak disengaja diakibatkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat segera diketahui, dan perubahan-perubahannya ini terjadi secara acak. Sebagai contoh, misalkan adanya pengaruh lingkungan berupa getaran yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian adanya fluktuasi tegangan yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran. Adanya radiasi gelombang elektronik yang menyebabkan terjadinya kesalahan pengukuran. Itulah beberapa contoh ketidakpastian acak yang disebabkan oleh perubahan-perubahan sistematis pengukuran yang terjadi secara acak. Ketidakpastian pengukuran secara umum dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu ketidakpastian hasil pengukuran tunggal, dan yang kedua adalah ketidakpastian hasil pengukuran berulang. Sobat listrik sekalian, tidak terasa sudah masuk pada penghujung pendahuluan modul video materi alat ukur dan pengukuran listrik. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu
Alat ukur listrik merupakan suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik. Contoh besaran-besaran listrik diantaranya adalah tegangan, arus, resistansi, jumlah cahaya, dan lain sebagainya. Pada sebuah alat ukur listrik, terdapat parameter-parameter yang perlu diperhatikan untuk mengetahui apakah alat ukur listrik tersebut baik digunakan atau tidak. Dalam pengukuran listrik, sobat listrik juga perlu mengetahui bahwa dalam pengukuran ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran listrik. Di antaranya adalah yang pertama, cara melakukan pengukuran. Yang kedua, alat ukur yang digunakan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ada 4 parameter alat ukur yang dapat mempengaruhi hasil dari pengukuran listrik. Nah, dan yang ketiga, yaitu pelaku yang melakukan pengukuran atau manusia yang melakukan pengukuran. Demikian pembahasan pada pendahuluan materi alat ukur dan pengukuran listrik. Sampai bertemu kembali pada modul selanjutnya. Kami akan membahas topik-topik pembahasan yang jauh tidak kalah seru lagi. Tetap semangat sobat listrik sekalian dalam menuntut ilmu, dan jangan lupa selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.